Bab 1821, terlalu arogan, bukan? Kamu terlalu bernyali besar. Wajah wanita itu seketika memerah karena marah setelah mendengar perkataan kenari. Dev juga menyadari kalau wanita ini tidak lebih dari sekedar roh spiritual, bahkan jika kekuatannya di masa lampau sangat hebat, dia juga tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan saat ini. Nona, saya dengar klan pendekar pedang memiliki sebuah pedang dewa di wilayah makam pedang ini, kami datang untuk melihat-lihat. Dev berkata sambil tersenyum. Cih, jangan mengira saya tidak tahu apa yang kalian rencanakan, dengan adanya saya di sini kalian jangan harap bisa masuk ke wilayah makam pedang. Wanita itu berkata lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, pedang, datanglah. Wanita itu melambaikan tangan kanannya, suara dengungan terdengar dan sebuah energi pedang menerobos udara, sebuah pedang spiritual melesat keluar dari belakang wanita itu, energi pedang menembus langit dan pada akhirnya jatuh ke tangan wanita itu. Pedang spiritual ini bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan, memancarkan aura mencekik. Jika kalian tidak pergi, maka kalian akan mati di bawah pedang terbang surgawiku. Wanita itu berkata sambil menatap Dev. Pedang spiritual wanita itu baru saja muncul, pedang naga di tangan Dev tiba-tiba bergetar hebat, jika bukan karena Dev menggenggamnya dengan kuat mungkin pedang naga itu akan terlepas dari tangannya. Dev berusaha keras mengendalikan pedang naga yang sudah lama bergejolak dan gelisah lalu menatap wanita itu dengan dingin. Wanita itu memegang pedang terbang surgawi di tangannya, wajahnya penuh dengan keganasan, dia malah tidak tahu bahwa perlang naga di tangan Dev adalah pedang spiritual, hanya saja karena roh pedang itu belum terbentuk sepenuhnya, jadi tidak bisa mengerahkan kekuatan sebesar itu, jadi wanita itu sama sekali tidak menganggap pedang naga di tangan Dev. Kita sama-sama memegang pedang spiritual di tangan, hari ini saya akan menunjukkan padamu bahwa tidak semua orang yang menggunakan pedang spiritual dapat mengerahkan kekuatannya. Wanita itu menatap pedang di tangan Dev dengan wajah tanpa ekspresi dan tatapan yang membara. Kamu ingin bertarung denganku menggunakan pedang? Dev menyeringai dan bertanya dengan ringan. Kamu tidak berani. Wanita itu menunjukkan sedikit ekspresi menghina di wajahnya. Karena kamu hanya roh spiritual saya bisa mengalah satu pedang denganmu, jika kamu bisa melukaiku saya akan segera pergi dari sini dan tidak akan kembali selamanya. Dev berkata dengan wajah tenang dan nada bicaranya terdengar santai. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi sebuah roh spiritual maka Dev sebaiknya bunuh diri saja. Wanita itu tampak tercengang, namun saat melihat ekspresi Dev juga tidak terlihat sedang bercanda. Kamu terlalu arogan, bukan? Wanita itu tahu dia hanya roh spiritual, hanya bisa mengerahkan sebagian dari kekuatannya, tapi perkataan membual seperti mengalah satu pedang untuknya bisa dibilang terlalu sombong hingga ke titik berlebihan. Jangan omong kosong, ayo. Dev mengangkat pedang naga di tangannya ke udara dan bersiap menyambut pedang wanita itu. Melihat Dev yang begitu sombong, tatapan wanita itu dipenuhi dengan niat membunuh, karena Dev mencari kematiannya sendiri maka dia tidak keberatan memberi tumpangan pada Dev. Saat ini, pedang terbang surgawi di tangan wanita itu terangkat, suara berdengung terdengar dan energi pedang meningkat lalu menyebar ke seluruh penjuru dengan ganas dan menyebabkan kenari merasakan kulit di sekujur tubuhnya terasa sakit, seperti rasa sakit karena teriris-iris. Kenari bersembunyi di kejauhan dan tidak ingin terlibat di dalam pertarungan kedua orang itu. Sedangkan wanita itu menatap Dev, aura di tubuhnya seketika naik ke puncaknya, energi dan darahnya meningkat dengan cepat, mengamuk dan seolah akan meledak, wanita ini tidak akan ceroboh dalam menghadapi Dev. Karena Dev sudah berani berbicara seperti ini, dan tiba di tempat ini tanpa terluka maka dia pasti punya sedikit kemampuan. Tebasan langit. Wanita itu berteriak lalu menebaskan pedang terbang surgawi di tangannya ke arah Dev, di atas pedang terbang surgawi itu terlihat kabut putih, roh pedang itu seketika didorong keluar oleh wanita itu dan berubah menjadi ular putih panjang yang melilit di bagian atas pedang terbang surgawi, lalu mengeluarkan suara dengungan. Melihat puncak pedang wanita itu, Dev menunjukkan senyuman tipis, dia malah takut wanita itu tidak akan mengaktifkan roh pedangnya, sekarang sepertinya wanita ini masih takut pada dirinya dan sudah mengaktifkan roh pedangnya sejak awal. Dengan begitu, Dev juga dapat menghemat beberapa hal dan langsung membiarkan roh pedang naga menelan roh pedang terbang surgawi itu. Bab 1822, Pedang Iblis. Setelah menelan roh pedang itu, Dev percaya kekuatan pedang naga akan naik ke tingkatan berikutnya. Dev menarik nafas dalam-dalam, cahaya keemasan mulai muncul di sekujur tubuhnya dan pedang naga di tangannya meledakkan semburan aura berwarna hijau dan pedang naga sekerikal dikelilingi oleh aura berwarna hijau. Melihat wanita yang semakin mendekat, tatapan mata Dev juga dipenuhi dengan rasa provokatif.
Tatapan mata wanita itu sedingin es dan tidak bergejolak sedikit pun, pedang terbang surgawi di tangannya menebas ke arah Dev dengan ganas dan energi tebasan pedang ini seolah dapat menelan gunung dan sungai. Aura pedang yang menakutkan menyebar, satu tebasan pedang ini membawa momentum yang menghancurkan dan langsung menebas ke arah pedang naga di tangan Dev. Kenari yang ada di samping menatapnya dengan sedikit ngeri, raut wajah kekhawatiran mulai terlihat di wajahnya dan nafasnya menjadi cepat. Dia tidak menyangka hanya roh spiritual juga dapat mengeluarkan kekuatan sebesar itu, jika wanita ini bukan roh spiritual maka kekuatannya pasti akan lebih menakutkan lagi. Bam! Pedang itu menebas, pedang terbang surgawi dan pedang naga bertabrakan dengan keras, membuat tanah bergetar dan gunung berguncang, seluruh wilayah makam pedang juga mau tidak mau bergetar. Tidak ada percikan api, hanya dua aura pedang berwarna hijau dan putih yang terjalin bersama, melesat ke udara seperti dua ekor naga yang saling terjalin. Kenari memiringkan kepalanya untuk melihat dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dia tidak pernah melihat adegan seperti ini sebelumnya, dua aura pedang bahkan bisa bertarung bersama. Sebenarnya ini bukan aura pedang, melainkan roh pedang yang saling terjalin, aura berwarna hijau itu bagaikan cahaya yang sangat terang dan menerangi seluruh wilayah makam pedang. Sedangkan aura berwarna putih itu berusaha mati-matian untuk menutupi aura hijau, namun aura purti itu terlihat sangat kecil di bawah sinar aura hijau dan sedang ditelan dengan kecepatan yang dapat terlibat dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Melihat adegan di depan matanya, tatapan wanita itu dipenuhi dengan kengerian. Segera, aura berwarna putih itu menghilang dan aura hijau itu menjadi lebih menyilaukan lagi. Pada akhirnya pedang naga yang kembali ke tangan Dev seketika berdengung, energi pedang juga melesat dari pedang naga. Energi pedang yang menakutkan seketika menebaskan sebuah bekas pedang yang menakutkan di wilayah makam pedang, bekas pedang itu membentang dari kaki Dev hingga mengarah ke wanita itu terguncang lalu mundur dengan cepat, kemudian melompat ke atas. Bekas pedang itu terus bergerak hingga puluhan meter, menciptakan jurang dalam di tanah dan kedua sisinya terangkat tinggi dan terbelah menjadi dua bagian, energi pedang yang berkeliaran membuat pemandangan yang menakutkan. Satu jurus sudah menunjukkan dengan jelas yang menang dan kalah, wanita itu menatap pedang terbang surgawi miliknya, saat ini pedang terbang surgawi sudah tidak berkilau lagi, seperti sebuah tembaga rongsokan dan tidak menyisakan bekas energi spiritual lagi. Wanita itu terkejut, dia menyalurkan kekuatan spiritual dan ingin mencoba mengaktifkan pedang terbang surgawi, mendesak roh pedang untuk keluar namun tidak peduli bagaimana dia mendesak, pedang terbang surgawi tetap tidak merespons. Pedang terbang surgawi yang sudah tidak memiliki roh pedang hanyalah sebuah rongsokan, bahkan tidak sebanding lagi dengan pedang pusaka, ini adalah pedang spiritual yang dibuat oleh klan pendekar pedang, namun sekarang sudah menjadi besi rongsokan. Apakah masih ingin bertanding? Dev menatap wanita itu dan bertanya dengan ringan. Wanita itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, melemparkan pedang terbang surgawi di tangannya ke tanah dan pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Karena kamu sudah kalah maka biarkan kami masuk, saya hanya datang karena kagum dan ingin melihat pedang dewa itu. Dev tidak ingin menghancurkan roh spiritual wanita ini, jadi dia angkat bicara. Namun siapa tahu wanita itu tiba-tiba tertawa getir, itu bukan pedang dewa, itu adalah sebuah pedang iblis yang membunuh orang tanpa ragu, seluruh klan pendekar pedang kami hancur di tangan pedang iblis itu. Ketua klan kami mengumpulkan seluruh tetua klan pendekar pedang dan menggunakan seluruh pedang spiritual kami untuk menekan pedang iblis itu di tempat ini. Dan setelah bertahun-tahun, di dalam wilayah makam pedang itu, anggota klan yang awalnya sudah meninggal hingga sekarang masih menyerap energi pedang dan berubah menjadi boneka pedang, bahkan saya sudah tidak berani masuk ke sana selama ratusan tahun. Jika kalian bersikeras untuk masuk ke dalam, maka kalian pasti akan mati. Bab 1823, kamu tidak mungkin mati. Kehidupan ini tidak kekal, siapa yang tidak akan mati? Jika bisa melakukan hal yang kita sukai apa salahnya mati? Dev tersenyum tipis dan tidak merasa terintimidasi oleh perkataan wanita itu. Baik itu pedang dewa maupun pedang iblis, Dev akan masuk ke wilayah makam pedang itu, tidak peduli pedang seperti apa, pada akhirnya akan ditelan oleh perlang naga miliknya. Wanita itu melihat Dev yang begitu bertekad hanya bisa menghela nafas, mungkin ini adalah takdir, masuk ke sini adalah wilayah makam pedang yang sesungguhnya, energi pedang di sana akan ratusan kali lebih kuat daripada di sini, kamu pertimbangkan saja sendiri. Setelah selesai bicara, sosok wanita itu menjadi semakin pudar dan pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Dev, saya rasa kamu sebaiknya masuk sendiri saja, dengan kekuatanku sepertinya tidak akan bisa membantumu di dalam, sebaliknya malah akan menjadi bebanmu. Kenari sudah takut. Jika di dalam sana benar-benar seperti yang dikatakan oleh wanita itu, energi pedangnya akan ratusan kali lebih kuat maka Kenari takut dia akan dimutilasi oleh energi pedang itu.
Dev mengangguk, Guru Kenari, kamu tunggu saja saya di sini, jika dalam waktu 3 hari saya tidak keluar, kalian kembalilah, tidak perlu menungguku lagi. Kenari yang mendengar itu segera berkata, Dev, kamu pasti harus keluar, jika kamu mati bagaimana dengan para gadis-gadismu itu? Betapa kasihannya mereka, pikirkan para gadis itu dan kamu harus keluar dalam keadaan hidup. Dev tidak bisa berkata-kata, apakah masih ada hal lainnya di dalam pikiran Kenari selain wanita? Saya akan masuk. Setelah berkata, Dev terus berjalan ke depan, tidak lama kemudian sosok Dev perlahan-lahan menjadi kabur dan menghilang dari pandangan Kenari. Saat Dev berjalan untuk beberapa jarak, memang energi pedang itu menjadi semakin kuat, bahkan ada banyak pedang yang tertancap di seluruh tanah. Pedang-pedang itu tampaknya tertancap sembarangan di tanah, tapi sebenarnya mereka memiliki pola tersendiri. Dan Dev dapat merasakan dengan jelas di wilayah makam pedang ini ada dua aura yang terus terjalin dan bertarung. Pemandangan di depan matanya bukan lagi ranting dan daun yang sudah kering, daun-daun di pepohonan besar terlihat tumbuh dengan cepat. Hanya saja saat mereka tumbuh, mereka ditebang oleh energi peang yang mengamuk. Dan terus berulang, kedua kekuatan itu seolah saling bertarung. Dev mengeluarkan pedang naga dan menyerap energi pedang yang mengamuk dengan gila-gilaan, dan dengan begitu daun-daun di pepohonan mulai tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi hijau. Sepertinya tidak seganas yang dikatakan oleh wanita itu, tapi untung saja ada pedang naga di sini. Dev berkata dengan penuh kegembiraan. Di saat Dev sedang merasa senang, tiba-tiba sebuah aura membunuh menyelimuti, sementara sepasang mata Dev melekat dan melihat ke depan dengan erat. Segera, terlihat seseorang yang berjalan menghampiri sambil memegang sebuah pedang di tangannya. Namun raut wajah orang ini tampak pucat, tatapan matanya kosong dan tidak ada aura lain di tubuhnya selain aura pembunuh itu. Dev langsung mengetahui kalau ini seharusnya adalah boneka pedang yang dibicarakan oleh wanita itu. Boneka pedang adalah orang yang dibunuh oleh energi pedang, namun tubuh fisiknya tidak hancur dan dimurnikan oleh energi pedang. Setelah sekian lama, dia berubah menjadi boneka pedang dan langsung dikendalikan oleh energi pedang, tidak memiliki pikiran atau kehendak, mirip seperti zombie dan semacamnya. Makhluk semacam ini sama sekali tidak takut untuk bertarung karena tidak memiliki pikiran dan tubuhnya sudah mati. Meskipun kaki dan tangannya dipotong, boneka pedang juga tidak akan memiliki kesadaran, pikiran mereka hanya dikendalikan oleh esensi dari energi pedang. Dev sedikit tegang saat menghadapi makhluk seperti ini, karena bagaimanapun mereka tidak takut mati, jadi walau dia menusukkan pedangnya ke tubuh mereka, boneka pedang itu juga tidak akan menganggap serius hal itu. Dan jika bertarung dengan boneka perlang, tidak ada cara lainnya selain menghancurkannya hingga menjadi remah-remah, namun ada satu cara lain yaitu dengan menemukan induk dari energi pedang lalu memutus energi pedang tersebut, namun menilai dari situasinya, pedang iblis sepertinya akan sulit untuk ditemukan. Bab 1824, Formasi Pedang. Dev mengayunkan pedang naga di tangannya dan langsung menyerang. Boneka pedang itu melihat Dev yang menerjang ke arahnya tidak bereaksi sedikit pun dia tetap berjalan ke depan, hingga pedang naga tiba di depan tubuhnya boneka peang itu bahnya mengangkat lengannya sendiri untuk menangkis serangan pedang naga Dev. Boneka pedang itu sangat sulit dihadapi, tapi sikap bodoh seperti ini membuat Dev merasa sedikit konyol, bahkan menggunakan tubuh fisiknya untuk menangkis serangan pedang spiritual dan hasilnya seperti yang sudah dibayangkan. Pada saat ini, pedang naga sudah menyerap sejumlah besar energi pedang dan juga melahap roh pedang, sehingga kekuatannya sudah meningkat pesat, aura hijau muncul di bilah pedang dan sepasang tangan boneka pedang langsung terputus di hawa tebasan pedang itu. Namun walaupun tangannya sudah putus, boneka pedang itu tidak menunjukkan sedikit ekspresi pun, menggerakkan sisa tangannya yang masih melekat di tulrahnya dan menerjang ke arah Dev. Dev tahu walau kepala boneka pedang ini dipenggal juga tidak akan ada gunanya, dia hanya bisa menghancurkan mereka hingga menjadi remah remali melihat boneka pedang yang menerjang mendekatinya. Dev melambaikan pedang naga di tangannya dengan gerakan yang tidak terbaca, lalu energi pedang yang padat langsung menyelimuti boneka pedang itu. Hancurkan! Dev meraung marah, dalam seketika aura hijau itu meledak bagaikan kembang api, dan membuat boneka pedang itu berubah menjadi hancur berantakan, daging dan darah beterbangal ke seluruh penjuru dan menjadi remah-remah. Melihat anggota tubuh yang patali dan berserak di tanah, Dev hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit, dia merasa terkejut dalam hatinya, pedang naga sudah menjadi jauh lebih kuat dan sensasinya dengan roh pedang sepertinya menjadi sedikit lebih kuat. Boneka pedang sudah terbunuh, Dev berniat melewati tumpukan pedang untuk pergi mencari pedang iblis yang tertekan, dia ingin melihat seperti apa sebenarnya pedang iblis yang mampu menghancurkan sebuah klan. Namun saat Dev baru saja melangkah, tiba-tiba semua pedang yang ada di tanah itu memancarkan cahaya, sebuah formasi pedang yang jelas muncul di udara.
Cahaya tersebut menyinari tubuh Dev, dan kemudian pemandangan di depan mata Dev terus-menerus mulai berubah. Pada akhirnya cahaya itu menghilang dan Dev menemukan dirinya berada di tengah-tengah gurun pasir. Gurun pasir yang berwarna kuning terlihat tidak berujung, dan ini membuat Dev terkejut. Tadi dia jelas-jelas berada di wilayah makam pedang, bagaimana mungkin dia tiba-tiba berada di gurun pasir sekarang? Di saat Dev sedang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba di bawah gurun pasir sebuah pedang muncul ke udara. Segera setelah itu energi pedang meningkat dan menusuk langsung ke arah Dev. Pedang itu sama sekali tidak dikendalikan oleh seseorang namun mengandung niat membunuh yang begitu kuat. Dev terkejut sejenak dan mengayunkan pedang naga di tangannya dengan keras. Dang! Terdengar suara yang tajam dan pedang itu benar-benar langsung patah oleh tebasan Dev. Setelah pedang itu patah, cahaya redup itu memasuki pedang naga di tangan Dev. Dev dapat merasakan dengan jelas kekuatan pedang naga kembali meningkat sedikit lagi. Hal ini membuat Dev semakin bingung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di saat Dev sedang kebingungan, tiba-tiba gurun pasir itu berguncang untuk beberapa saat, lalu tampak pasir yang mulai menerpa. Pada akhirnya, pasir-pasir yang bergerak itu membentuk sosok manusia yang sedang memegang pedang pusaka. Perlahan-lahan pasir itu menyatu dan membentuk sosok manusia dan berubah menjadi penampakan seorang lelaki tua. Dev yang melihat ini segera berkata, "Senior, tempat apakah ini? Lalu siapa dirimu?" Dev melihat ada yang muncul jadi ingin bertanya dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun lelaki tua itu tidak mengatakan apapun, melainkan mengayunkan pedang di tangannya lalu pedang yang tidak terhitung jumlahnya muncul dari bawah gurun pasir dan kemudian mengepung Dev. Dev yang melihat hal ini mengernyitkan keningnya dengan erat, pedang naga di tangannya mulai memancarkan aura berwarna hijau. Pada akhirnya pedang yang tidak terhitung jumlahnya itu menghantam ke arah Dev bagaikan hujani pedang. Dev hanya bisa mengayunkan pedang naga di tangannya dengan putus asa, mencoba membentuk dinding pedang yang tidak bisa ditembus. Dang dang dang. Suara benturan logam terus terdengar sementara pedang-pedang yang patah berserakan di tanah. Bab 1825, terlalu mudah. Namun Dev menyadari bahwa setiap berhasil mematahkan satu pedang, kekuatan pedang naga di tangannya semakin bertambah. Ini mungkin merupakan bagian dari latihan untuk memperkuat pedang naga. Memikirkan hal ini, Dev mengayunkan pedang naga di tangannya dengan lebih kuat lagi. Dalam sekejap, semakin banyak pedang patah yang berserakan di tanah dan kening Dev juga mulai mengucurkan keringat dingin. Namun Dev menggertakkan giginya untuk bertahan, dia tahu ini adalah pelatihan untuk pedang naga di tangannya dan juga pelatihan untuk dirinya sendiri. Saat Dev mematahkan pedang terakhir, dia terduduk di tanah dengan kelelahan. Dan lelaki tua itu menatap Dev, raut wajahnya menunjukkan senyuman kecil. Kamu sudah berhasil melewati tahap ini, semoga kamu bisa mencapai tahap terakhir, dengan begitu juga dapat memenuhi keinginan kami selama berabad-abad. Lelaki tua itu berkata pada Dev. Di saat Dev hendak bertanya siapa sebenarnya lelaki tua itu tiba-tiba melemparkan pedang di tangannya kepada Dev dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Pedang di tangan lelaki tua itu mengarah ke arah Dev dan berhenti tepat di depan mata Dev. Lalu pedang itu memancarkan cahaya redup yang diserap oleh pedang naga, lalu pedang itu akhirnya terjatuh di tanah dan berubah menjadi bubuk. Bersamaan dengan pedang yang berubah menjadi bubuk, pemandangan di depan Dev juga berubah, dia menyadari dia masih berdiri di tempat yang sama dan formasi pedang di depannya sudah menghilang. Dev tidak melihat siapapun di sekelilingnya, bahkan energi pedang yang ada di sekelilingnya pun sudah menghilang. Lantas seperti itu saja sudah bisa menemukan pedang iblis. Dev tampak heran, lalu pada akhirnya berjalan terus ke depan. Jika dapat menemukan pedang iblis dengan semudah ini, maka ini terlalu gampang. Dev terus berjalan ke depan selama belasan menit, tidak lama kemudian energi pedang yang menghilang kembali muncul dan kali ini energi pedangnya menjadi lebih ganas. Namun kali ini yang ada di hadapan Dev bukanlah tumpakan pedang yang padat melainkan 3 bilah pedang yang menancap di tanah dengan pola zigzag. Melihat 3 pedang di hadapannya, Dev tahu ini seharusnya merupakan sebuah formasi pedang. Karena ada formasi pedang maka di sekitar sini pasti ada boneka pedang. Tepat setelah Dev berpikir, dia merasakan aura pembunuh yang mendekat, diikuti dengan belasan boneka pedang yang berjalan selangkah demi selangkah mendekati Dev. Boneka pedang yang dia temui kali ini jelas lebih kuat daripada yang dia temui di awal.
Boneka pedang itu bahkan masih mengenakan pakaian mereka sebelum meninggal, terlihat logo klan pendekar pedang yang disulam di pakaian mereka. Sepertinya mereka ini adalah murid-murid senior di klan pendekar pedang. Dev juga tidak basa-basi, dia mengangkat pedang naga di tangannya dengan tinggi, karena boneka pedang tidak memiliki pikiran maka tidak ada gunanya Dev bicara. Teknik pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras lalu tiba-tiba melayang di udara sambil memegang pedang naga. Aura pedang yang tidak berkesudahan berjatuhan dan menebas sebuah boneka pedang menjadi bubuk dalam sekejap. Gelombang kejut yang besar melanda dan membuat boneka pedang lainnya juga langsung terdorong ke kejauhan. Namun boneka pedang yang tidak memiliki pikiran ini sama sekali tidak memiliki rasa takut, mereka segera bangkit berdiri dan menerjang ke arah Dev. Dev di sisi lain mengayunkan pedang naga dan setiap ayunan pedangnya menebas sebuah boneka pedang. Tidak lama kemudian belasan boneka pedang itu berubah menjadi remah-remah semuanya. Kekuatan pedang naga di tangan Dev kembali meningkat lagi. Setelah boneka pedang habis dibunuh, Dev menatap 3 pedang yang tertancap di tanah, dia tahu ini adalah saatnya formasi pedang akan diaktifkan. Dan benar saja, setelah semua mayat boneka dibunuh, sebuah pilar cahaya mulai mendarat di tengah-tengah 3 pedang itu. Pilar cahaya itu seolah datang dari langit dan langsung menerangi 3 pedang itu. Dev melihat ke arah pilar cahaya itu dan melangkah dengan ringan, dan berdiri tepat di dalamnya. Tidak lama kemudian, cahaya itu menyelimuti tubuh Dev dan dalam sekejap Dev merasa kakinya menjadi ringan dan tubuhnya perlahan-lahan bergerak naik. Tubuh Dev melayang di udara dan diselimuti oleh pilar cahaya itu. Energi pedang yang sangat dahsyat mulai melonjak di dalam pilar cahaya. Dev yang melihat ini segera mencoba untuk mengaktifkan tubuh emas tak terhancurkannya. Untuk menangkis, tapi Dev menyadari dia sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritualnya. Bab 1826, Penebusan Dosa. Dev merasa sangat terkejut, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan serangan energi pedang. Pada saat ini pedang naga bagaikan seekor naga ilahi yang menyerap air, menyerap energi pedang itu dengan gila-gilaan dan mencegah energi pedang itu melukai Dev. Bila pedang naga bergetar dan aura berwarna hijau mulai perlahan-lahan mengalami perubahan. Pedang naga menyerap energi pedang dengan gila-gilaan, namun energi pedang itu seolah tidak ada habisnya. Tubuh fisik Dev mulai terluka akibat energi pedang dan energi pedang terus meninggalkan bekas-bekas luka di tubuh Dev. Tiba-tiba, pedang naga mengeluarkan suara dengungan yang keras seolah akan meledak. Dev tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya, dia memegang pedang naga dengan erat dan dapat merasakan dengan jelas kekuatan spiritual di dalam pedang naga terus bergejolak. Kemudian, pedang naga memancarkan cahaya dan aura yang menakutkan seketika meniup energi pedang itu bahkan pilar cahaya juga menghilang. Tubuh Dev langsung terjatuh dari udara ke bawah. Dev awalnya ingin menggunakan kekuatan spiritual untuk membuat tubuhnya mendarat dengan pelan namun Dev sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, seperti sudah disegel. Pada saat kritis, pedang naga di tangan Dev terlepas lalu bertumpu pada kaki Dev. Dev terhuyung-huyung sejenak lalu akhirnya berdiri dengan stabil. Melihat pedang naga yang menahan dirinya agar jatuh dengan perlahan, tatapan mata Dev dipenuhi dengan keterkejutan. Jika seperti ini maka dia akan bisa menggunakan pedangnya untuk terbang, sepertinya wilayah makam pedang memang tempat yang sangat bagus untuk pertumbuhan pedang naga. Dev perlahan-lahan mendarat dan sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuhnya, dia memegang pedang naga di tangannya lalu mengecup dan memeluknya, dia menyadari kekuatan pedang naga sepertinya jauh lebih kuat daripada bayangannya. Entah kekuatan seperti apa yang akan dimiliki oleh pedang naga setelah menyerap roh pedang milik pedang iblis nantinya. Dev melihat-lihat lalu menemukan bahwa 3 pedang yang ada di bawah tanah sudah menghilang. Namun Dev tidak pergi, dia menunggu dengan tenang sejenak, formasi pedang sudah dihancurkan, lantas bukankah akan ada seorang lelaki tua yang muncul? Seperti yang baru Dev pikirkan, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip diikuti oleh seorang lelaki tua berambut putih yang muncul, tangannya juga sedang memegang sebuah pedang. Dan pedang itu berwarna hijau zamrud, memancarkan cahaya yang menakutkan. Selama ratusan tahun, kamu adalah orang pertama yang berhasil mencapai tempatku ini. Mungkin keinginan kami selama ratusan tahun akan benar-benar bisa dikabulkan olehmu. Lelaki tua itu berkata lalu terlihat pedang berwarna hijau zamrud di tangannya memancarkan cahaya berkilauan, dan di tengah-tengah cahaya hijau zamrud itu muncul titik-titik cahaya yang mirip dengan kunang-kunang, lalu titik-titik cahaya itu melayang ke arah pedang naga di tangan Dev dan diserap oleh pedang naga. Pedang spiritual peninggalan kuno telah muncul, ini mungkin adalah takdir dan mungkin merupakan penebusan dosa kami sendiri.
Lelaki tua itu tiba-tiba tertawa dan perlahan-lahan menghilang. Kali ini, Dev langsung kebingungan, dia tidak mengerti siapa lelaki tua itu dan mengapa dia perlu menebus dosa-dosanya. Namun Dev tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini, karena jika dia tidak keluar untuk waktu yang lama, Kenari akan pergi. Jika dia memberitahu Ellie dan para gadis lainnya bahwa dirinya sudah mati di wilayah makam pedang, maka tidak tahu hal bodoh seperti apa yang akan dilakukan oleh para gadis ini. Memikirkan hal ini, Dev mempercepat langkah kakinya dan terus berjalan ke depan. Kali ini, energi pedang bahkan lebih dahsyat lagi. Dev mengaktifkan tubuh emas tak terhancurkan dan hanya bertahan sejenak sebelum tubuh emas tak terhancurkan akhirnya hancur. Untung saja Dev memegang pedang naga yang tidak berhenti menyerap energi pedang, dan membuat Dev dapat bergerak maju dengan susah payah. Kalau tidak sepertinya Dev tidak akan bisa melangkahi satu langkah pun. Segera, sebuah pedang yang tertancap di sebuah batu besar muncul di hadapan Dev. Setelah melihat ke sekelilingnya, Dev jalan ke arah pedang panjang itu dengan hati-hati. Menurut aturannya, pada saat ini seharusnya ada boneka pedang yang muncul, dan kekuatannya pasti akan lebih kuat dari yang dia temui terakhir kalinya. Bab 1827, Siapa Kamu? Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada boneka pedang yang muncul, jadi Dev mengulurkan tangannya dan mencoba mencabut pedang itu. Namun saat Dev mendekati pedang itu, sebuah cahaya melintas dan seorang lelaki tua lainnya muncul. Dan setelah lelaki tua itu muncul, dia mengulurkan tangannya untuk mencabut pedang itu dari batu besar. Energi pedang yang menakutkan langsung meledak seperti badai dan menghantam Dev dengan ganas. Sangat cepat. Dev tidak sempat bereaksi, sepasang matanya menyipit dan dia langsung terlempar dengan keras akibat ledakan energi pedang itu. Luka-luka muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Pedang naga di tangan Dev menyerap energi pedang itu dengan rakus, namun Dev menyadari tidak peduli sekuat apa pedang naga menyerap energi pedang itu, energi pedang yang dipancarkan oleh pedang itu sama sekali tidak berkurang. Tebasan Dewa Iblis. Lelaki tua itu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Dev. Batu dan dedaunan beterbangan di langit, seolah dunia akan segera kiamat. Lantas ini adalah pedang iblis. Dev sedikit terkejut. Dia tidak tahu siapa sebenarnya lelaki tua yang menggunakan pedang iblis ini. Bersamaan dengan ayunan pedang lelaki tua itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan terlihat kabut hitam keluar dari pedang itu dan membentuk sosok manusia. Terlihat sosok seorang yang mengenakan jubah hitam, tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan dan berbau darah. Sedangkan lelaki tua yang mengayunkan pedang itu seketika menyemburkan seteguk darah, tubuhnya tampak menguap dalam sekejap dan bersandar pada batu itu. Siapa kamu? Dev bertanya sambil melihat ke arah pria berjubah hitam itu. Terlihat pria itu perlahan-lahan membuka jubahnya dan menunjukkan wajahnya yang sudah tua. Saat melihat wajah itu, Dev sangat terkejut. Karena orang ini terlihat sama persis dengan lelaki tua yang mengayunkan pedangnya tadi, tidak berbeda sedikit pun. Sudah lama sekali saya tidak mencicipi darah manusia. Sambil berkata orang itu langsung menerjang ke arah Dev. Teknik pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras lalu melompat dan pedang naga di tangannya langsung memancarkan aura hijau. Sejumlah besar kekuatan naga ilahi berkumpul di pedang naga dan kemudian meledak. Aura-aura berwarna hijau terjalin dan kemudian menuju ke arah pria berjubah itu dengan cepat. Bruak. Suara ledakan terus terdengar. Seluruh wilayah makam pedang tidak berhenti berguncang dan pohon-pohon mulai beterbangan. Namun saat aura pedang menghilang, Dev menyadari lelaki tua yang mengenakan jubah tadi sudah lenyap. Tapi, di saat Dev merasa bingung, sebuah bayangan hitam turun dengan cepat dari udara. Dev terkejut dan hendak mengayunkan pedang untuk menangkisnya, namun kecepatan pihak lawan terlalu cepat dan dia langsung terkena pukulan lawan, tubuhnya seketika terlempar ke belakang. Kekuatan yang luar biasa. Dev bangkit berdiri dan menyeka darah di sudut mulutnya, tubuh emas tak terhancurkan kembali diaktifkan. Terlihat seluruh tubuh Dev yang ditutupi oleh sisik-sisik emas, diikuti dengan cahaya emas yang melesat ke langit. Seekor naga emas mulai berputar-putar di atas kepala Davel. Melihat penampilan Dev ini, mata lelaki tua yang memegang pedang itu tampak sedikit terkejut. Namun pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit dan berteriak keras lalu menyerang ke arah Dev. Dev juga berteriak marah dan pedang naga seketika terlepas dari tangannya, naga emas yang melingkar di atas pedang naga juga menyerang ke arah pria berjubah hitam itu bersamaan.
Swoosh! Dengan kilatan cahaya keemasan, tangan pria berjubah hitam itu seketika terpotong oleh pedang. Hanya saja luka pada tangannya yang terputus sangat mulus, tidak ada darah yang mengalir keluar. Pria berjubah itu seolah tidak peduli dan hanya melirik tangannya yang patah lalu menunjukkan senyuman dingin, diikuti dengan seluruh tubuhnya yang berubah menjadi semburan kabut hitam yang masuk ke dalam pedang itu. Segera, pedang itu langsung terlepas dari tangan lelaki tua dan melayang di udara, aura pembunuh juga mengepul dari bilah pedang itu. Bab 1828, Pedang Terbang. Dev yang melihat itu segera mengarahkan pedang naga di tangannya ke udara, sebuah aura hijau langsung terbang keluar dari pedang naga, ini adalah roh pedangnya pedang naga. Aura berwarna hijau itu langsung melesat ke arah pedang iblis, kabut hitam yang tadinya melayang di atas pedang iblis juga segera memancarkan aura berwarna hitam. Dev melihat kabut hitam yang muncul dan sudut mulutnya sedikit terangkat, itu adalah roh pedang dari pedang iblis dan dua aura hijau dan hitam saling terjalin. Namun kekuatan pedang iblis juga tidak buruk, meskipun pedang naga adalah pedang spiritual kuno tapi karena roh pedang naga belum terbentuk sepenuhnya, kekuatannya juga tidak bisa dikerahkan sepenuhnya, jadi saat terjalin dengan roh pedang dari pedang iblis, jelas terlihat dia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Namun Dev juga tidak panik, cahaya berkilat di matanya lalu langsung menerjang ke pedang iblis dan meraih pedang iblis. Dev berdiri di atas batu besar sambil memegang pedang iblis. Ting! Dev menjentikkan jarinya pada pedang iblis dan pedang iblis seketika mengeluarkan suara berdenting yang nyaring, lalu langsung patah menjadi dua bagian. Tanpa roh pedang, pedang iblis yang ada di tangan Dev tidak ada bedanya dengan pedang biasa. Bila pedang iblis hancur dan aura hitam yang awalnya dominan mulai menjadi sangat redup, dan roli pedang naga memanfaatkan kesempatan itu untuk langsung menelan roh pedang iblis. Aura hijau itu terus menyebar tanpa henti, energi pedang yang tidak terhitung jumlahnya di wilayah makam pedang langsung terserap dengan cepat ke dalam aura berwarna hijau itu. Tanah mati yang tidak memiliki kehidupan sama sekali mulai ditumbuhi dengan pepohonan dan bunga-bunga, dan wilayah makam pedang itu langsung lenyap. Kekuatan pedang naga sudah mencapai tingkat senjata Mahaguru, dan ini membuat hati Dev sangat senang. Dan lelaki tua yang berada tidak jauh dari sana seketika tercengang saat melihat pemandangan di depannya, dia tidak pernah menyangka bahwa pedang iblis yang sudah mereka tekan selama ratusan tahun dengan menggunakan nyawa mereka akan ditangani dengan mudah oleh Dev. Ah! Lelaki tua itu tiba-tiba menghela nafasnya. Dev menyimpan pedang naga dan berjalan menghampiri lelaki tua itu, siapa kamu? Lelaki tua itu perlahan-lahan bangkit berdiri dan berkata dengan ekspresi lega, saya adalah ketua klan pendekar pedang. Lalu siapa orang yang mengenakan jubah hitam tadi? Dev sangat bingung, bagaimana bisa ada orang yang penampilannya sama persis? Itu juga saya. Lelaki tua itu berkata. Hal ini membuat Dev semakin kebingungan. Melihat Dev yang kebingungan, ketua klan pendekar pedang mulai perlahan-lahan menceritakan apa yang terjadi kepada Dev. Ternyata pria berjubah hitam itu hanyalah setan batinnya ketua klan pendekar pedang, dan setan batin itu yang mengendalikan pedang iblis. Sebenarnya pedang itu dulu disebut sebagai pedang terbang surgawi, yang konon katanya terbang dari langit 9, lalu tiba di klan pendekar pedang. Selama bertahun-tahun, klan pendekar pedang selalu menjaga pedang terbang itu dan banyak orang yang telah mendapatkan wawasan tentang teknik pedang dari pedang terbang ini. Namun pada saat generasi lelaki tua ini, karena keserakahannya yang ingin menyimpan pedang terbang untuk dirinya sendiri, dan mendapatkan seluruh warisan dari pedang terbang. Jadi dia meyakinkan beberapa tetua untuk mencabut pedang terbang surgawi bersama-sama. Lalu mereka mulai mempelajarinya dengan intens, tanpa disadari mereka mulai tersesat dan setan batin mengendalikan pedang terbang itu. Dan dalam sekejap, pedang terbang surgawi itu melakukan pembantaian di klan pendekar pedang. Seluruh klan pendekar pedang berubah menjadi rumah jagal, mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir deras seperti sungai. Di saat-saat terakhir, ketua klan pendekar pedang dan para tetua baru tersadar. Lalu menggunakan seluruh formasi pedang di klan pendekar pedang termasuk nyawa mereka untuk menekan pedang terbang itu di wilayah makam pedang. Dan seiring berjalannya waktu, banyak orang yang masuk ke tempat ini tapi sama sekali tidak bisa menginjakkan kakinya ke sini. Dan formasi pedang yang menekan pedang terbang serta roh spiritual mereka berubah menjadi semakin lemah, tidak ada yang tahu kapan pedang terbang ini akan muncul kembali dan mendatangkan malapetaka. Kalau itu sampai terjadi maka dosa mereka akan menjadi semakin berat. Sekarang Dev tiba-tiba muncul dan membuat mereka seolah melihat harapan, dan itu sebabnya. Mengapa lelaki tua yang sebelumnya tiba-tiba berkata tentang penebusan dosa kepada Dev? Bab 1829, Keserakahan.
Sekarang pedang iblis sudah hancur, kami juga sudah bisa bereinkarnasi. Lelaki tua itu menatap Dev dan tersenyum tipis, lalu sosoknya perlahan-lahan menghilang ke udara. Dev menghela nafasnya, keserakahan sesaat dapat menghancurkan sebuah klan. Dev berjalan keluar dan menemukan bahwa Kenari sudah tidak menunggunya di sana. Dev hanya bisa kembali dengan cara yang sama sendirian. Pada saat ini, Kenari sedang duduk di tengah reruntuhan dengan raut wajah sedih. Saya rasa sebaiknya kita kembali saja, saya akan mencari cara untuk memberitahu para wanitanya Dev. Anak itu terlalu bertekad, ada begitu banyak wanita yang menunggunya tapi dia malah tidak menghargai dan berani masuk ke dalam. Sekarang sudah bagus, sudah langsung mati. Kenari berkata kepada Ergon dan yang lainnya. Tidak mungkin, kan? Dev tidak akan mati, dia berjanji akan menyembuhkan ayahliku. Mata Ana berkaca-kaca, jika Dev mati siapa yang akan menyembuhkan ayahnya? Guru Kenari, Tuan Dev tidak akan mati dengan begitu saja, bukan? Apa kamu sudah melihatnya dengan matamu sendiri? Ergon sedikit tidak yakin, Dev adalah putra dari naga, mana mungkin dia mati begitu saja? Kalian sedang meragukan saya, di dalam sana sangat berbahaya, dia pasti tidak akan selamat. Kenari berkata dengan yakin. Saya rasa Dev tidak akan mati. Pada saat ini Nora juga angkat bicara. Namun Kenari tidak membantah perkataan Nora, karena dia tahu identitas Nora dan tidak berani menyinggungnya. Kalau kalian tidak percaya ya sudah, tunggu saja di sini selama 2 hari, jika dia masih tidak keluar kita harus segera pergi, kita tidak mungkin terus menunggu dan mati di sini. Kenari berkata dengan tidak berdaya. Guru Kenari, kamu bahkan tidak melihat sama sekali dan mengatakan saya sudah mati, apakah kamu sedang mengutukku? Pada saat ini suara Dev terdengar dari belakang tubuh Kenari. Dev. Saat melihat Dev, Ana menghampiri dengan bahagia, saya tahu kamu tidak mungkin mati. Sialan, anak ini nasibnya sungguh baik, energi pedang di dalam wilayah makam pedang itu begitu menakutkan dan kamu masih bisa keluar dengan semangat. Kenari juga sedikit terkejut. Tuan Dev, bagaimana, apakah sudah berhasil mendapatkan pedang dewa? Ergon bertanya dengan penuh ketertarikan. Kita bicarakan sambil keluar dari sini. Kata Dev. Pulau Kana, salah satu hotel. Ellie dan para gadis lainnya menunggu Dev dengan rasa tidak puas. Sebenarnya apa maksud Dev, ini sudah beberapa hari dan dia meninggalkan kita di kaki gunung begitu saja. Pasti dia sudah terpikat oleh gadis asing itu dan tidak rela kembali. Apakah mungkin Kak Dev berada dalam bahaya? Yang dilakukan oleh para gadis itu setiap hari hanya menunggu Dev kembali. Thomas sebagai satu-satunya pria hanya mendapatkan peran sebagai pesuruh oleh para gadis itu, tidak peduli membeli sesuatu atau menuangkan teh, semuanya dilakukan oleh Thomas. Thomas tidak sanggup menyinggung para gadis ini, selain Wenny, mungkin saja gadis-gadis ini akan menjadi pacar Dev. Thomas mana berani menyinggung satu pun dari mereka. Namun di saat para gadis itu sedang mengoceh tanpa henti, Dev dan yang lainnya kembali. Saat melihat Dev kembali, semua keluhan mereka pada Dev menghilang dan bergegas menghampiri Dev dan ingin memeluk Dev. Hanya saja karena ada banyak orang di sini, mereka semua merasa malu. Apakah kalian merindukanku? Dev melihat para gadis di hadapannya lalu tersenyum dan berkata, satu persatu ya, saya akan memeluk kalian satu persatu. Bermimpilah, saudari-saudari, abaikan saja dia. Helen mendengus dan melirik Dev dengan tajam. Benar, abaikan saja dia, siapa suruh dia meninggalkan kita di sini? Mia juga angkat bicara. Para gadis itu kembali ke kamar mereka namun Dev dapat melihat kekhawatiran mereka terhadapnya. Kenari yang melihat adegan ini merasa sangat cemburu. Bab 1830, Kastil. Saya tidak mau menyaksikan ajang pamer kemesraanmu lagi, saya mau pergi memeriksa dua kesayanganku sendiri. Kenari berkata lalu bergegas berlari menuju kamarnya. Dev dan yang lainnya tidak menetap terlalu lama di Pulau Kana, mereka langsung naik pesawat khusus untuk ikut dengan Ana kembali ke ibu kota negara Kree dan memeriksa ayahnya Ana, Pangeran Royce. Kenari awalnya tidak ingin ikut namun saat mendengar bahwa wanita-wanita di ibu kota lebih cantik, lebih terbuka, Kenari menjadi sangat tidak sabar untuk ikut. Setelah pesawat mendarat dan melihat kumpulan mobil yang menjemput mereka, mereka baru merasakan betapa luar biasanya menjadi anggota kerajaan.
Terlihat belasan Rolls-Royce berbaris untuk menjemput bahkan ratusan pengawal yang berdiri di kedua sisi untuk menjaga ketertiban. Tingkat penyambutan seperti ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang-orang seperti mereka. Namun saat mereka tiba di rumah Anna, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Karena rumah Anna ternyata adalah sebuah kastil dengan luas mencapai ribuan hektar. Kastil yang indah ini langsung menarik perhatian para gadis dan mereka sangat bersemangat untuk berfoto. Anna mengatur seseorang untuk melayani Ellie dan yang lainnya, lalu mengatur seseorang lainnya untuk melayani Kenari secara terpisah. Setelah itu, dia membawa Dev ke dalam kastil untuk bersiap memeriksa penyakit ayahnya. Di dalam kamar Pangeran Royce, kakaknya Anna, putra Pangeran Sam juga sedang ada di sana bersama seorang penyihir yang mengenakan hiasan kepala dan sedang menyemprotkan semacam cairan ke tubuh Pangeran Royce. Apa yang sedang kamu lakukan? Anna yang melihat itu segera menghampiri dan mendorong penyihir itu ke samping. Sedangkan putra Pangeran Sam yang melihat Anna tampak sangat kaget. Anna, kapan kamu pulang? Tanya putra Pangeran Sam. Dia mengira Anna seharusnya sudah mati di Pulau Kana, dan putra Pangeran Sam sama sekali belum mendapatkan kabar tentang masalah yang terjadi di reruntuhan di Pulau Kana. Anna menatap kakaknya sendiri dengan tatapan dingin, meskipun dia tahu putra Pangeran Sam yang mengulus orang untuk membunuhnya, tapi Anna tidak memiliki bukti jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kakak, ayah sudah sakit parah, apa yang sedang kamu lakukan? Anna bertanya pada putra Pangeran Sam. Tentu saja menyembuhkannya, ayah sudah sakit, kamu malah pergi bersenang-senang di luar, jadi saya mencari orang untuk menyembuhkan penyakit ayah. Putra Pangeran Sam menjawab. Menyembuhkan penyakit, hanya mengandalkan orang aneh ini untuk menyembuhkannya. Putri Anna berkata sambil menunjuk ke arah penyihir itu. Tutup mulutmu, ini adalah guru yang saya undang dari luar negeri, dia menguasai ilmu membangkitkan orang mati, dia pasti bisa menyelamatkan ayah, kalau kamu bicara sembarangan lagi, keluar saja. Putra Pangeran Sam menatap Anna dengan marah. Saya rasa kamu sama sekali tidak ingin menyembuhkan ayah, bukan? Kamu ingin mencelakai ayah. Anna sangat marah, dia sama sekali tidak mengerti mengapa demi kekuasaan, kakaknya bahkan sanggup mencelakai ayahnya sendiri. Bicara sembarangan apa kamu, ayah akan segera sembuh, kamu yang sedang mengganggu di sini, cepat keluar dari sini. Putra Pangeran Sam menegur Anna. Namun Anna sama sekali tidak mau pergi, dia tidak percaya kalau kakaknya sedang mencoba menyembuhkan ayahnya. Anna, ku beritahu padamu, sekarang penyakit ayah sudah sangat parah, di rumah ini saya yang berhak mengambil keputusan, kamu tidak lebih dari seorang anak perempuan, cepat atau lambat kamu akan menikah dengan orang. Jika kamu mendengarkan perkataanku dengan pati maka saya bisa membiarkanmu tetap menjadi putri, jika tidak, jangan salahkan saya tidak segan-segan. Putra Pangeran Sam berkata dengan muram, bisa dibilang dia sudah menunjukkan wajah aslinya. Kepada Anna. Saya tidak akan pergi, saya mau lihat bagaimana kamu menyembuhkan ayah. Anna berkata dengan tegas. Putra Pangeran Sam melihat Anna yang bersikap tegas juga tidak memintanya untuk keluar. Melainkan berkata kepada penyihir itu, guru, tolong lakukan sesuatu untuk menyelamatkan ayah saya. Saat mengatakan perkataan ini, putra Pangeran Sam mengedipkan matanya kepada penyihir itu. Namun gerakan kecil itu sama sekali tidak luput dari mata Dev. Di saat penyihir itu melakukan sihirnya pada Pangeran Royce, putra Pangeran Sam melirik Dev dengan dingin dan tidak memedulikannya. Bersambung.